Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dalam hidup ini kita senantiasa mulazamah mendekati dan meningkatkan takwa kepadanya, maka insyaallah kita akan menjadi seorang hamba yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah mereka orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dalam suatu hadis yang datangnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan, ketika itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki, dan sekaligus seorang laki-laki ini meminta nasihat, meminta pengajaran kepada baginda Rasul. Sebagaimana redaksi hadisnya, seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi, idni wa awjis, idni, berilah nasihat kepadaku wahai baginda Rasul, wa awjis, dan ringkaslah, berilah aku nasihat dengan nasihat yang ringkas. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, alimni wa awjis, alimni, ajarkanlah kepadaku wahai baginda Rasul, wa awjis, dan ringkaslah, ajarkanlah kepadaku wahai baginda Rasul dengan suatu pengajaran yang ringkas. Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, yang artinya idza kunta, ketika engkau berdiri, fi salatika, di dalam salatmu, fasalli, maka salatlah engkau salata muwaddi'in, seperti salatnya orang yang akan pergi jauh, yang tidak akan kembali lagi. Baginda Rasul memberikan nasihat yang pertama kepada seorang laki-laki itu, yakni anggaplah engkau itu adalah salat yang terakhirmu, maka perbaikilah salatmu. Disinilah pentingnya bahwa pesan baginda Rasul kepada seorang laki-laki itu seyogyanya juga disampaikan kepada kita sebagai umat beliau, di mana Rasul mengajarkan kepada kita agar senantiasa meningkatkan kualitas ibadah salat 5 waktu. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan kualitas ibadah salat kita? Yang pertama adalah sebelum kita masuk di dalam salat, maka sempurnakanlah apa yang menjadi syarat-syarat sah salat itu. Di antaranya adalah mengambil air wudu, kita bersuci, menghilangkan hadas kecil. Dalam berwudu itu seyogyanya seorang muslim melaksanakan isbagul wudu, menyempurnakan wudu-wudunya, baik rukun-rukunnya maupun sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah kita berwudu dengan sempurna, barulah kita masuk di dalam salat. Kita mengangkat kedua tangan kita, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Di sini seorang hamba mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyerah, angkat kedua tangannya, ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam doa iftitahnya ia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sekalian alam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami isi daripada bacaan surat yang kita baca. Bagaimana caranya? Banyak kita belajar kepada ulama, kepada dengan ustaz yang kompeten di bidangnya, dan juga sekarang ini mudah untuk kita belajar. Ini adalah zaman digital, banyak platform keislaman yang menyediakan bagaimana kita bisa belajar sholat dengan memahami artinya sekaligus, dengan memahami bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Ini tentu mendongkrak ibadah kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba sholat, maka bisa ia memahami dan sadar diri bahwa itulah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam praktek sehari-hari kita sulit untuk mencapai sholat dengan sholat yang baik, atau dikatakan sebagai sholat yang khusyuk. Mungkin kita di dalam sholat kita teringat akan pekerjaan, mungkin teringat dengan keluarga yang di rumah, mungkin teringat dengan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Maka ketika itu terjadi, teruslah kita sholat, teruslah tingkatkan kita belajarnya untuk ibadah sholat dengan khusyuk. Insya Allah dengan belajar dan belajar, kita akan bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa pesan baginda Rasul kepada seorang laki-laki tersebut? Yang kedua adalah wala tatakallam bikalamin ta'tabiru minhu wada, yang artinya wala tatakallam, dan janganlah engkau berbicara bikalamin, dengan suatu pembicaraan ta'tabiru minhu wada, yang dengan pembicaraan itu engkau esok harinya meminta maaf kepada orang lain. Artinya apa? Rasul mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim dan mukmin senantiasa hafizil lisan, menjaga lisan kita. Ada maqalah yang mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari bagaimanakah dia dapat menjaga lisannya dengan baik. Ada orang yang disukai oleh teman-temannya, disukai tetangganya, disukai saudara-saudaranya, karena ia memang memiliki lisan-lisan yang baik. Dan sebaliknya ada orang yang dibenci oleh temannya, dibenci saudara dan tetangganya, karena mungkin ia memiliki lisan-lisan yang tidak baik. Setiap perkataan yang muncul adalah suatu umpatan, suatu perkataan yang muncul dari lidahnya, doa-doa yang jelek dan juga yang berisi dengan ejekan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita teringat sabda baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Jika tidak bisa berkata dengan baik, auliyasmut, hendaknya ia diam saja, karena diam itu bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai macam fitnah yang ada. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bukan hanya kita menjaga lisan-lisan saja, tetapi juga kita menjaga jari-jari atau bahasa tulisan kita. Jangan sampai kata-kata yang ketik yang kita tulis melalui jari-jari kita ini dapat menyebabkan orang lain sakit hati, menyebabkan orang lain tersinggung, dan bahkan mereka merasa terhina di hadapannya. Oleh karenanya sekali lagi Rasul mengajak kepada kita, hafizil lisan, selalu menjaga lisan dimanapun kita berada. Hadirin kaum
kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu yang ketiga, apa pesan baginda Rasul kepada seorang laki-laki tersebut? Beliau mengatakan, wa ajli'il ya'sa amma fi aidin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Kumpulkanlah tekad yang kuat untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia-manusia lainnya. Di sini Rasul mengajarkan kepada kita agar kita ini menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang qanaah, menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyaknya rezeki yang diberikan Allah, itulah yang terbaik ukurannya kepada kita. Dan janganlah kita menjadi orang yang mudah kita bercurhat kepada manusia dengan keadaan, kekurangan, kesulitan kita, sementara kita lupa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang qanaah, seseorang dalam menjadi hidupnya, ia bisa dengan penuh ketenangan, ia bisa bertahan dengan doa-doanya, ia bisa bertahan dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia yakin dalam hidupnya Allah pasti akan menolong saya, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya, alaihissallahu bikafin abda, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat bisa melaksanakan 3 pesan baginda Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah sholat. Yang kedua, menjaga lisan kita. Dan yang ketiga, menjadi hamba yang qanaah. Dengan begitu mudah-mudahan insyaallah kita akan menjadi orang yang damai, hidup di dunia diberikan keselamatan, dan lebih-lebih di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan pula. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal bashar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha sirran wa jahran, li'anna al-muttaqina fid dunya wal akhirati lahumul bushra. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wad-darul akhiratu khairun liman ittaqa. Wa qala Allah ta'ala mukhbiran wa amaran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله